Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosida, NIM 2111010300047. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan tafsir. Sejarah perkembangan tafsir. Perkembangan awal tafsir Al-Quran sejatinya telah diawali semenjak turunnya Al-Quran itu sendiri. Sebagai pembawa risalah, Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas penuh terhadap penafsiran Al-Quran. Apabila ada sahabat mendapatkan suatu kesulitan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, maka para sahabat bisa langsung menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjelaskan apa yang masih tidak dipahami pengertiannya bagi para sahabat, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam benak para sahabat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bukan menjawab dari akal fikirannya sendiri, tetapi itu semua dari wahyu Allah. Beliau menanyakan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun menanyakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah adalah pihak pertama yang menafsirkan Al-Quran, sebab Allah yang menurunkan Al-Quran dan yang mengetahui maksud firman-Nya, karena Allah adalah sahibul qaul atau yang berfirman. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian penafsiran berlanjut pada generasi sahabat. Mempelajari tafsir bagi para sahabat tidaklah mengalami kesulitan, karena mereka langsung menerima penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam berpendapat tentang tafsir, dari satu ayat, para sahabat juga tidak menggunakan kehendak nafsunya sendiri atau dengan pemikiran tercela, melainkan menggunakan pemikiran yang terpuji. Yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Selanjutnya yaitu perkembangan tafsir pada masa tabi'in yang dimulai sejak berakhirnya tafsir masa sahabat. Tafsir pada masa sahabat dianggap berakhir dengan wafatnya tokoh-tokoh mufasir sahabat yang dulunya menjadi guru para tabi'in dan digantikan dengan tafsir para tabi'in. Pengaruh utama yang melatar belakangi dalam perkembangan tafsir pada masa tabi'in yaitu ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Hal ini mendorong tokoh-tokoh sahabat berpindah ke daerah-daerah dan masing-masing membawa ilmu. Dan dari tangan inilah kemudian para tabi'in sebagai murid dari para sahabat menimba ilmu. Sebagai hasil nyata dari penaklukan para tentara Islam ke wilayah atau negara sekitarnya, para sahabat pun banyak yang berpindah ke wilayah baru yang ditaklukkan, termasuk juga sahabat yang ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Di wilayah baru, para ahli tafsir kalangan sahabat banyak yang mendirikan madrasah-madrasah tafsir. Dari itulah kajian tafsir Al-Quran mulai mengalami perkembangan tafsir yang sangat pesat di kalangan generasi setelah sahabat, yakni kalangan tabi'in. Madrasah yang didirikan oleh para sahabat itu pun kemudian banyak yang menyesat ke wilayah-wilayah lain. Adapun corak-corak penafsiran Al-Quran, yang pertama corak bahasa Arab, yang kedua corak filsafat dan teologi, yang ketiga corak penafsiran ilmiah, yang keempat corak fikih atau hukum, yang kelima corak tasawuf, dan yang keenam corak tafsir. Menelusuri sejarah penafsiran Al-Quran yang demikian panjang dan tersebar luas di segenap penjuru dunia Islam tentu bukan merupakan perkara yang mudah. Apalagi untuk menguraikannya secara panjang lebar dan detail, terutama di zaman yang serba cepat dan instan ini. Pada masa sekarang ini, banyak para ulama yang melakukan penafsiran kembali, yang mana nantinya dijadikan hujah oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu problem yang sedang dihadapi. Maka dari itu, mau tidak mau, tafsir harus mengalami perkembangan pada setiap zamannya, guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu generasi. Maka dari itu, kita harus bisa memahami ajaran-ajaran Al-Quran. Tidaklah cukup dengan kita membacanya tanpa mengetahui penafsirannya. Kita akan lebih mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Dan hal ini juga menuntut kita untuk memperbaiki keadaan manusia, melepaskan manusia dari kehancuran dan menyejahterakan alam ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.